Selamat malam sobat-sobat semua. Wih, udah banyak ya hari ini yang halo, iya. Udah banyak banget ya hari ini yang udah join. Terima kasih buat sobat-sobat yang udah nyempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol seru bareng Mas Ridwan. Nah, sebelumnya mungkin sembari nunggu Mas Ridwan, mungkin kita boleh, oh ini, Mas Ridwannya udah masuk nih. Mungkin dari teman-teman yang mau perkenalan dulu boleh sebelum kita langsung perkenalan sama narasumbernya. Dari teman-teman mungkin yang ada mau perkenalan. Recording in progress. Oh ya, sebelumnya izin Nadifa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadifa. Kali ini Nadifa bakal untuk Hard Talk episode 16 bersama Mas Ridwan. Nah, buat teman-teman yang memperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin biar kita bisa saling kenal, boleh langsung aja open mic-nya. Aku dulu ya, Mbak. Oh iya, boleh Mas Bambi. Halo Mas Bambi, apa kabarnya? Selamat malam. Itu topiknya menarik juga. Mas Ridwan, alam kenal ya. Aku udah gak sabar pengen ngikutin hari ini. Oh ya, saya Bambi, nama lengkapnya Bambang Gunawan Saroso. Punya ini ya. Punya karakter Iya, Mas B sama lagi ngembangin yang Prisa dan lain-lain. Itu aja sih. Silakan yang lain. Iya, makasih ya Mas Bambi. Itu Prisanya baru launching ya? Sebetulnya bukan baru launching, jadi baru dirubah jadi pakai gaya anime gitu loh, Mbak. Oh, ya keren-keren Mas. Ini kayak Sebelumnya model kartun biasa kan. Karena ternyata anak sekarang lebih suka yang anime-anime gitu kan. Jadi cobalah bikin yang kayak anime. Ternyata nggak gampang dan iya ya Mas ya. Karena detail juga itu udah dari matanya udah kelihatan banget detailnya. Jadi tantangan baru nih, tapi keren loh Mas itu. Kayak walaupun gayanya anime tapi masih kelihatan ada sentuhan kayak apa ya? Kayak karakter putri-putri yang di Indonesia juga loh gitu. Kayak karakter apa ya kelihatannya? syukurlah. Mungkin ada referensinya juga kali ya Mas. Mungkin dari teman-teman lain, makasih Mas Bambi udah memperkenalkan diri. Ya, dari teman-teman yang lain mau perkenalan juga boleh open mic-nya terlebih dahulu. Masih ada yang mau perkenalan? Mungkin saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak ya. Oh iya boleh, silakan Kak Manda. Oke, perkenalkan nama saya Manda. Saya dari Denpasar, Bali. Saya masih siswa kelas 2 dari SMK Teknologi Nasional Denpasar. Bentar lagi akhir Oktober ini saya magang, jadi saya berharap pada bimbingan acara hari ini bisa bermanfaat. Amin, mudah-mudahan ya. Salam kenal ya Kak Manda. Jauh juga ya dari Bali. Keren-keren, semangat belajarnya. Makasih ya Kak Manda udah memperkenalkan dirinya. Ini dari teman-teman yang lain mau perkenalan juga? Masih ada? Masih atau udah cukup? Oh ya, boleh Kak Tiara. Tiara. Halo Kak. Halo Kak Tiara, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Tiara Ika Anjani, siswi dari SMK Negeri 2 Kota Jambi, kelas 12. Oh, dari SMK 2 Jambi. Oke, salam kenal ya Kak Tiara. Iya Kak. Semangat ya belajarnya. Iya Kak. Banyak ilmunya bakal dari Mas Ridwan. Ya. Ya, mohon bantuannya Kak bagi ilmu sharing ini. Iya, semangat ya Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih juga. Ya, dari teman-teman yang lain masih ada yang mau perkenalan juga? Siapa tahu ada yang satu daerah nih. Aku. Ya boleh, silakan Kak Diano. Aku Hana Aisyah Sabrina, mahasiswi isi Padang Panjang. Oh, jadi sama kayak alasan-alasan lain gitu yang tadi. Oh iya. Makasih ya Kak, salam kenal. Kenal, yoi. Apa ini ya? Mahasiswanya Mas Olvi? Benar. Ya, oke. Salam kenal ya Kak. Yoi. Semangat juga belajarnya di sini. Makasih.
Iya. Mungkin dari teman-teman masih ada atau udah cukup? Ya, udah 5 menit juga. Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau perkenalan, mungkin langsung aja. Jadi kali ini kita bakalan ngobrol bareng Mas Ridwan Syahroni. Di sini, di episode 16 ini, Heart Talk, kita bakal belajar gimana cara membuat komik strip. Nah, sebelum itu Mas Ridwan ini, dia juga sebagai kreator dan juga pengembang untuk komik online yang nama Instagramnya itu Heyo Komik. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Langsung aja untuk Mas Ridwan, boleh perkenalan terlebih dahulu. Kita open diskusi dulu di awal. Saya serahkan sama Mas Ridwan. Dipersilakan. Halo, assalamualaikum. Kedengaran Halo. suara saya? Ya, kedengeran Mas. Oh iya. Salam kenal ya. Nama saya Ridwan Syahroni. Komik yang dibikin langsung aja ya komik gimana? Tinggalnya di sekitaran pinggiran Jakarta ya. Di sini banyak yang banyak yang di jauh-jauh ya, kayak kirain dekat-dekat gitu. Iya. Okay. Kayaknya ini tersebar juga deh Mas. Dari Sumatera, kayaknya ada yang di Jawa juga, banyak yang ada juga di daerah Bali. Halo. Pakai bahasa apa nih? Dia ngerti aja. Oke. Ya, kebanyakan sih aku bikinnya di online, tapi ada juga buku cetaknya. Nanti aku kasih slide kalau udah ada waktu buat slide-nya. Ini nanti teknisnya tutorial atau gimana Kak? Ya Nadita, tutorial gitu atau ngobrol-ngobrol lagi? Lebih kalau di sini sih, jadi nanti kita tutorial kayak gimana cara buat comic strip sambil diskusi sharing Mas. Jadi di tengah-tengah Mas jelasin, bisa aja kalau teman-teman ada yang pengen nanya atau pengen mau sharing bisa langsung kasih feedback gitu, mungkin bisa langsung interaksi juga sambil berjalan juga tutorialnya gitu. Mungkin kayak gitu. Salam kenal semuanya ya. Ini ternyata ada Bapak senior kita yang udah melintang nih, Pak Bambi, kirain nggak ada seniornya nih, jadi gak enak mau sharing apa ya sedikit. Kebetulan aku sama Pak Bambi udah temenan Facebooknya udah lama deh, udah sering lihat karyanya beliau juga. Terus teman-teman kira-kira di sini udah pada nerbitin di buku cetak juga atau online aja? Udah pada berkarya atau belum atau gimana ya? Biar aku bisa ngukur ini, oh ini ternyata jago-jago gitu, jadi gue nggak usah ya. Oh iya Mas, maaf sebelumnya boleh kita hold dulu Mas yang jawab pertanyaan, tapi kita mumpung lagi rame nih, kita screenshot dulu boleh? Untuk dokumentasi bareng-bareng juga. Ya, nanti setelah ini ya teman-teman yang pengen jawab langsung aja. Mungkin dari teman-teman boleh open cam-nya terlebih dahulu biar kita dokumentasi sebelum mulai diskusinya. Yuk open cam, yang mau open cam masih ditunggu. Oke, ada beberapa nih yang udah open cam. Teman-teman yang lain yang mau open cam? Ini ada 2 slide, Mas. Jadi kita bikin 2 sesi ya, screenshot-nya. Oh iya. Iya, lumayan ramai nih malam ini. Yuk yang masih mau open cam. Udah semua? Oke, untuk yang slide pertama dulu ya. Oke. Saya mulai screenshot-nya ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. Ganti gaya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah Mas, terima kasih ya teman-teman yang udah open cam. Mungkin langsung aja dari Mas Ridwan. Ada teman-teman juga yang pengen jawab.
Persilakan. Ya, silakan. Jadi pertanyaan apa ya? Nah, udah berkarya sampai mana aja teman-teman? Atau ada yang belum mulai sama sekali, atau ada yang udah pernah nerbitin, atau udah pernah ikut join komunitas gitu. Belum pernah buat sih, Pak. Oke. Kalau saya paling pernah bikin yang 4 panel itu, Mas. Yang 4 komik panel strip. buat dipasang di Instagram. Kalau buku, cuman buku animasi sih, belum pernah bikin yang komik. Oke, silakan. Ya. Lebih ke animasi ya. Lebih expert lagi ya kayaknya. Bikin kebanyakan iseng-iseng ya, atau hobi gitu ya. Ayo dong, dijawab nih biar kakak bisa ngejelasinnya nggak terlalu nggak terlalu enter, atau nggak terlalu tinggi, takutnya nanti kakak pakai bahasa yang terlalu tinggi ya. Saya pernah bikin komik untuk edukasi dinas sekolah. Jago nih buat ini kalau udah. Bikin komik untuk tugas saja sih, Bang. Pak, gitu. Komik atau sudah kampus atau sudah apa? Ya silakan Kak. Nambahin, Mas. Dulu pernah nyoba bikin webtoon, tapi berapa puluh tahun lalu, pas pertama kali ada webtoon. Jadi bikin cuman 4 seri, habis itu udah nggak lanjut lagi. Sampai. Iya, sama. Saya juga webtoon cuma sebentar juga. Habis itu kayak kurang greget gitu kalau baca scroll gitu. Kan ada yang ini kayaknya, kadang ada yang tradisional ya, bacanya harus pakai buku kembet gitu. Saya kan ada sensasi kembet bukunya, buka bukunya gitu, daripada scroll. Ya, tapi tergantung sih ya, kalau generasi zaman now mungkin lebih suka yang praktis. Ya sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuman kalau misalnya kalau memang biasanya dia penggemar komik yang sangat edik, atau dia suka banget memiliki gitu, atau dia pengen pegang fisiknya gitu, nah biasanya mereka lebih suka koleksi bukunya. Ya silakan dibeli bukunya sebelum Gramedia tutup ya. Atau masih ada online. Anjir. Ya, siapa lagi nih? Kira yang mau.
Ya, apa kita langsung mulai aja ke Nadifa ke apa namanya slides. Iya boleh Kak, persilakan. Udah kelihatan screen-nya belum? Halo. Iya udah kelihatan Mas. Udah kelihatan. Udah ya? Iya. Ini sekarang ya? Auto draw comics tuh. Kelihatan ya? Iya. Oke, ini sambil jelasin aja. Ini how to draw comic strip. Jadi kalau secara jejak berkomik itu kakak mulainya dari komunitas di sebuah kampus di Jakarta, terus kemudian bikin komunitas namanya Bapak Y, lalu kemudian gabung lagi ke Akademi Samali. Nah di Akademi Samali ini kita ketemu sama banyak teman-teman ya, salah satunya Mas Adi Sumarna juga. Terus kemudian ada sering ikutan juga ke workshop atau exhibition gitu dari Jakarta 32 derajat, PKN, Zaproman dan lain-lain. Terus kemudian sering juga ikut komik kompilasi, komik Carnage dari Akademi Samai. Terus kemudian mulai nih masuk ke era digital, mulai banyak Facebook, banyak sosial media menggunakan Facebook. Terus kemudian kita juga mulai mengajar di sini. Nah, kita nerbitin pertama kalinya di tahun 2015 komik solo sendiri. Waktu itu terbit di Gramedia. Lalu kemudian dari Kompas ngajak bikin komik. Nah, ini pertama kali kakak bikin komik Heyo ya. Kalau pernah lihat Heyo komik. Di sini kakak mulai bikin Heyo komik, terus kemudian bikin komik Abu Dhabi, tapi sekarang masih dalam proses pengerjaan juga. Terus ada juga kemudian gabung ke komik sama komik. Nah, kebetulan kayak kata yang terlibat apa namanya di komunitas itu menghasilkan beberapa buku cetak, dan di situ juga ada Instagramnya kalau teman mau baca di iComic atau di iComic Instagram. Nah, terus di tahun 2018 kakak mulai bikin komik solo lagi dari Heyo yang kakak pernah bikin sama Kompas Ramadan itu. Dibikinlah buku solo juga, buku komik sendiri, 20 diambil pahala, ada nuansa religi juga. Terus kemudian ada komik Heyo mengandung klasik. Dan ini adalah beberapa
komik yang kakak pernah bikin, dan ada beberapa yang cetak dan ada yang Jelas suaranya. cuma digital. Oke, sekarang kita mau masuk ke komponen komik ya. Oke, sebelum masuk ke komponen komik, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Mas tadi ada Abu Dhabi itu, maksudnya kerja di sana kah, online kah, atau project di Abu Dhabi? Oh iya, aku kerja di Abu Dhabi tapi sebenarnya nggak ada hubungannya sama komik sih. Tapi ternyata di sana Bukan sempat ke sana. ketemu teman. Berapa tahun mas? Sebentar doang, kok cuma sekitar 6 bulan gitu. Cuma di sana ketemu teman-teman yang lucu-lucu, jadi aku komikin aja mereka daripada kesana nggak bawa apa-apa gitu. Ya udah bawa cerita aja gitu. Tapi belum aku kumpulin karena beberapa temanya ternyata tentang kantoran ya, tentang orang-orang yang hidup di kantor tapi kebetulan kantornya di Timur Tengah gitu. Aku mau compare dengan kantor yang di Indonesia. Kebetulan aku lagi ngantor juga, jadi mungkin nanti bisa jadi komik yang ya kayak lawak kantor gitu. Mungkin ada yang pernah punya bukunya ya, beberapa gitu. Dulu sih aku ngajar di Universitas Mercubuana Jakarta, terus di IDES International Design juga. Beberapa halaman juga. Ya, kita masuk aja ke komponen komik ya. Gimana lanjut? Halo, gimana lanjut? Lanjut ya. Halo. Iya mas, lanjut. Itu tadi kayaknya ada suara bising aja masuk nih. Oke. Dan mute juga. Iya. Ini temanya comic strip ya. Jadi kita akan menjelasin beberapa komponen dasar dari komik itu sendiri ya sebelum masuk ke comic strip. Oke, jadi dalam komponen komik itu terdiri dari beberapa bagian dan beberapa step. Step yang pertama yaitu sketsa. Setelah sketsa, kemudian ink, kemudian coloring. Nah, ini sebenarnya cuma bagian besar dari prosesnya. Padahal dalam kenyataannya pun prosesnya pun mengalami banyak banyak pekerjaan sebelum ini, banyak yang harus dikerjakan. Sebelum sketsa pun sebenarnya ada pembuatan ide, terus kemudian storyboard. Kalau di Jepang itu biasa disebut dengan name ya, storyboard. Terus kemudian baru masuk ke sketsa. Nah, setelah sketsa ini masuk ke inking atau penintaan, bukan percintaan ya. Jadi penintaan atau membuat gambar menjadi lebih clean lagi. Nah, adapun di komik Jepang sendiri itu biasanya ada satu lagi sebelum coloring, yaitu pemberian pattern ya. Nah, pemberian pattern ini sangat mencirikan khas komik itu sendiri. Tapi kadang ada style komik, misalnya komik Amerika yang nggak pakai pattern, jadi dia cuma langsung coloring aja. Pattern tuh kayak dot-dots gitu, yang mana dulunya adalah sebenarnya itu warna hitam, tapi digunakan komik manga itu sebagai seolah-olah dia jadi abu-abu gitu ketika dibaca dari jarak jauh. Oke, kemudian
yang kotak itu biasanya disebut dengan panel atau dalam dunia fotografi frame ya. Terus ada bubble itu yang berisikan suara itu disebut dengan bubble text. Terus kemudian ada caption itu kayak menjelaskan keterangan waktu dan beberapa tambahan informasi itu seperti foreground, ada background, ada middle ground, ada beberapa view yang bisa kita lihat di beberapa di komik-komik yang berbeda gitu. Jadi terkadang ada unsur-unsur yang ada di komik ini, di genre ini tidak ada di genre yang lain gitu. Sampai sini kira-kira jelas nggak? Gitu sambil interaktif aja. Jadi kalau misalnya ada yang kalau ini apa gitu, jadi nanti bisa langsung jelasin. Oke, gimana? Lanjut. Mungkin dari teman-teman yang pengen nanya atau ada yang pengen didiskusin sama Mas Ridwan, boleh langsung aja. Tapi kalau belum ada mungkin boleh lanjut dulu. Permisi Kak, mau tanya sebentar. Ya boleh, silakan Nanda. Untuk semisalnya kan kita kan mau bikin komik ini Kak. Terus biar untuk mencari misalnya kita mau buat adegan yang seperti contohnya ini seperti lagi main sebuah olahraga. Nah ini bagaimana komposisi art style-nya? Apakah harus benar-benar art style-nya itu kayak yang komik-komik Marvel atau enggak dari UC atau kayak American comic gitu, atau kita bisa menggunakan comic strip tapi bisa disebut juga seperti dalam manga style kayak versi Japanese-nya, versi Jepangnya. Mungkin dari itu pertanyaan pertamanya Kak. Terus untuk pertanyaan keduanya ini untuk bubble text-nya ini kan mungkin rada-rada kalau cari font kan susah Kak, karena ada font khusus yang harus di-set sama industrinya. Bagaimana biar kita bisa membaca fontnya itu, tapi bubble text fontnya itu juga mencerminkan ekspresi yang ditunjukkan pada adegan tersebut. Itu saja pertanyaan saya Kak. Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama itu apakah bisa diterapkan gitu ya style yang seperti American Style ini ke dalam comic strip ya, gitu ya? Iya Kak, bisa antara American secara versi Amerika atau enggak versi Jepang, harus benar-benar kayak versi Amerika gitu Kak. Jadi nanti di akhir sih kakak mau jelasin, mau kasih lihat slide-slide yang macam-macam komik, macam-macam style comic strip. Tapi kalau di sini itu jadi sebenarnya pada sejarahnya comic strip itu di newspapernya Amerika itu adalah kumpulan komik-komik pendek, halaman-halaman pendek dari komik yang panjang justru. Kayak misalnya dulu ada Spider-Man muncul dalam satu halaman atau 3 kotak aja, muncul di komik strip, yang muncul di koran muncul di koran Amerika gitu. Nah itu seperti itu aja sebenarnya udah bikin komik strip, walaupun itu bersambung atau tidak bersambung ya. Terus, nah itu yang pertama. Jadi soal komik strip itu bersambung atau enggak, ya sebenarnya itu balik lagi ke penerapannya ya. Intinya sih komik strip itu kayak adalah kumpulan komik yang kumpulan gambar-gambar pendek yang saling berhubungan satu sama lain gitu aja. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Lupa saya. Bisa diulangi ya? Buat pertanyaan keduanya Kak, untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan font dan bubble text sesuai dengan ekspresi di adegan yang ditentukan Kak. Bubble text itu
sebenarnya memang sangat berpengaruh ya. Tapi belakangan ini kakak baca komik-komik di webtoon atau di komik lain itu kadang cuma ada dua jenis aja, dia ngomong biasa sama teriak gitu. Sedangkan komik-komik yang dulu kakak baca malah lebih variatif lagi. Kadang ada yang ngomong biasa, terus ada ngomong males. Jadi ngomong males itu kayak bubblesnya agak meleleh-meleleh gitu, agak mencong-mencong gitu. Terus ada juga bubble yang ngomong robot gitu. Ngomong robot berarti bubble-nya agak kaku gitu, kotak-kotaknya agak tajam-tajam gitu. Terus ada yang bisik-bisik, dia kayak titik-titik kayak bersambung gitu, kayak jahitan yang putus-putus gitu, dash line gitu. Terus ya pokoknya macam-macam sih. Ya intinya kalau bubble text itu bukan sesuatu yang apa dipikirkan terlalu dalam untuk bubble text, tapi sangat memang sangat simbolis sebagai komik banget. Jadi intinya sih apalagi di Jepang ya, bubble textnya akan sangat berbeda karena mereka huruf kanjinya ditulisnya menurun gitu. Oke, jadi mungkin cukup jelas ya tadi ya, nanti bisa kita praktekin ya kalau untuk apa namanya bubble text. So, kita langsung masuk ke software membuat komik. Di sini software membuat komik ini bukan sesuatu, menurut kakak ya, bukan sesuatu yang utama. Jadi software itu kayak alat aja, tool aja. Jadi tool yang sebenarnya ada dalam diri kita, tuh pikiran, terus wawasan kita terhadap cara bertutur gambar, terus cara kita menyampaikan gambar di dalam cara kita menyampaikan ide di dalam gambar, terus kemudian bagaimana gambar itu saling berkaitan satu sama lain dengan si karakternya gitu. Insting-insting itulah yang sebenarnya tidak ada di dalam software-software ini ya. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar baru memulai ya sebaiknya kita sarankan untuk manual, yaitu dengan melatih sketsa sebanyak-banyaknya, karena jam terbang juga sangat menentukan ya. Terus ya walaupun misalnya kalian tetap punya iPad tapi sensasinya sama kayak menggambar di pensil, sama kayak menggambar manual, ya sama aja gitu. Itu tutul aja gitu, itu hanya alat aja. Jadi walaupun apapun alatnya, kalian tetap harus bisa mengandalkan diri kalian sendiri gitu untuk memulai menggambar. Kalau kita lihat senior udah langsung pada gambar di langsung di software ya itu karena proses perjalanan dia yang panjang yang sudah melewati itu gitu. Jadi mereka sudah membuat sketsa yang sangat panjang dengan mungkin dulunya manual, terus kemudian pindah ke digital, dan itu biasanya ada proses ada transisi tuh dari manual ke digital. Terus kemudian baru sangat-sangat full digital itu mungkin butuh proses. Kakak juga dulu awalnya pensil, terus kemudian inking, terus kemudian pakai scanner. Nah di scan itu diedit dulu di Photoshop, baru dikasih editan, dikasih bubble, dikasih ini gitu. Terus kemudian lama-lama dia seiring berjalan waktu kita nabung beli tablet, jadi bisa gambar ya, belum langsung bisa langsung gambar ya, kadang-kadang kadang-kadang butuh transisi penyesuaian yang sangat lama juga. Terus baru kakak mulai full digital pun setelah mungkin 10 tahun atau beberapa tahun kemudian gitu. Oke, dari software ini paling kiri Photoshop yang sangat sering digunakan oleh orang-orang pada umumnya. Terus kemudian ada Adobe Studio Paint yang mana saat ini adalah software yang sangat menurut kakak paling lengkap ya. Terus Krita juga lengkap, tapi kakak belum pakai. Autodesk ini oke buat
pemula untuk sketching, Medibank, terus ada Pentoolsai. Pentoolsai ini juga software paling enteng, nggak butuh komputer yang speknya tinggi-tinggi banget gitu. Jadi kalau kalian merasa punya komputer tapi speknya biasa-biasa aja atau aja, bisa pakai Pentoolsai. Terus kemudian kalau kalian merasa komputernya udah mumpuni atau kata kanan semua deh, nanti bisa pakai Studio Paint karena ya sampai sekarang itu software masih terus berkembang sampai saat ini. Oke, untuk software ada yang mau ditanyakan silakan. Terus aku baru aja nyoba yang Clip Studio Paint. Kan itu bisa buat bikin webtoon, bikin komik, sama bikin animasi 2D juga. Cuman animasi 2D aku belum pernah nyoba. Nah, kalau kita udah resmi download segala macam, itu misalnya Mas, aku bukannya pakai email yang satu, tapi kemudian bayarnya pakai email yang kedua. Ternyata setelah masukin ke email ke satu, malah error gitu Mas. Jadi apa sih namanya? Harus sesuai ya, harus sama ya, sinkron. Hanya aku juga bingung. Apa maksudnya? Jadi gimana cara balikinya itu aku yang masih bingung. Cuman di samping itu intinya kan Clip Studio Paint ada bisa bikin perspektifnya, udah ada gridnya, terus ada modelingnya juga ya Mas ya, yang 3D segala macam. Jadi sebetulnya sih mempermudah dan bikin orang males ya. Tapi memang kalau pekerjaannya cepet kayak webtoon yang dituntut setiap berapa hari harus bikin satu episode, emang butuh kayak gitu sih ya. Itu banget, betul. Ya, kalau aja sih malah curhat tadi. Kalau Clip Studio Paint kebetulan dulu aku pernah ganti komputer ternyata Mas. Jadi dari komputer aku pengen pindah ke laptop, tapi karena ini software udah pernah aku beli, aku tuh langsung chatting aja ke adminnya. Ternyata bisa dikasih kode baru sama dia buat migrasi ke komputer baru yang selanjutnya. Terus maksudnya gimana Mas? Chat ke adminnya? Ke ininya apa? Emailnya mereka gitu? Ya, Update pernah. Tinggal bilang aja, aku mau migrasi, udah pernah beli pakai email ini, tapi aku ternyata pakai email yang satu lagi gitu. Tinggal bilang aja sih sebenarnya. Boleh dicoba. Oke. Siap. Terima kasih Mas. Sama-sama. Terus kalau misalnya pilihan sih ya, kalau misalnya memang ngeliat deadline-nya atau kebutuhannya sangat banyak, Studio Paint ini sangat membantu sih. Aku kadang-kadang juga pakai manekin 3D itu. Kadang untuk background pun aku kadang-kadang pakai Google SketchUp, atau bukan Google SketchUp namanya ya, SketchUp itu. Kadang-kadang pakai itu buat membantu angle yang kalau dirasa ini kayaknya kalau ngarang agak aneh gitu, daripada ngarang mendingan langsung aja gitu. Tapi itu enggak menjadi out of track. Jadi kalau misalnya terlalu keluar jalur jadinya kita terlalu bergantung pada software itu. Jadi jangan sampai menghindari ketergantungan. Kalau misalnya emang dari awal pengen tergantung sama software ya pakai AI aja. Oke. Itu ya. Ada lagi sekarang? Lanjut. Gimana lanjut? Kayaknya belum ada nih Mas. Boleh lanjut dulu? Ya, silakan. Oke, berikut ini mudah-mudahan nggak ngantuk ya, malam minggu yang sangat menyegarkan. Ini jadi untuk pembabakan selanjutnya, untuk pembabakan cerita ya. Jadi misalnya kalau masih ada yang bingung cara membagi bagaimana cara membuat komik yang
kita pengen itu kita tinggal membagi menjadi 2 jalur aja. Yang jalur yang pertama itu story driven, yaitu pembuatan komik, cerita atau novel atau film. Jadi dia mengandalkan cerita sejak awal gitu. Jadi bukan karakternya. Nah mungkin teman-teman masih bingung ya ini apa sih maksudnya? Iya, jadi ciri-cirinya itu dengan atau tanpa si karakter utama itu ceritanya masih harus tetap jalan gitu. Jadi si karakter utamanya bukan main off uh, uh, main view. Jadi dari si karakter itu mungkin dia nggak harus selalu ada dalam 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 cerita itu gitu. Kalau misalnya dalam film ini ada contohnya Inception, Titanic, Life of Pi atau Fate Love. Nah, misalnya atau Lord of the Rings atau cerita yang ya udah karakternya mati masih banyak cerita yang lain gitu. Game of Thrones kayak gitu-gitu. Nah ini story driven. Terus kemudian karakter driven. Nah ini karakter driven ini jadi mengutamakan si karakternya itu sebagai man of view. Misalnya kayak Iron Man, terus ada Tintin. Gitu. Karena judulnya udah besar Iron Man gitu. Tapi kalau di dalamnya gak ada Iron Man-nya, gak ada si Tony Stark-nya agak aneh gitu. Jadi silakan teman-teman bisa bayangkan Doraemon tanpa Doraemon gitu. Ya agak aneh gitu. Jadi kebanyakan dari cerita komik itu adalah si karakter driven. Jadi karakter itu diutamakan untuk menjadi pusat perhatian dari para pembacanya. Ya gampang ya nih diingetnya. Pokoknya ada story driven sama karakter driven gitu. Kalau kita nonton film, oh ini karakternya mungkin ada karakter utamanya, tetapi karakter utamanya itu tidak menjadikan bahan utama sebagai bagaimana cerita itu dibentuk gitu. Ya menjadi ingredients yang yang penting. Ini tentang karakter driven. Ya, mungkin ada yang bisa nebak semua karakter yang ada di sini. Kemudian karakternya agak jadul. Ini sangat berhubungan dengan how we make the characters. Oke, kita skip aja langsung ke definisi comic strip. Jadi comic strip itu adalah komik baris yang selesai dalam sekali baca pada satu halaman, baik serial, sambung, atau selesai dalam satu cerita. Jadi kumpulan gambar-gambar yang saling berkaitan satu sama lain. Nah kalau di Jepang itu terkenal dengan komik 4 koma atau yonkoma. Karena mereka cara bacanya dari atas ke bawah. Jadi cara bacanya ke bawah. Sedangkan kalau komik barat pun dalam sejarahnya dari kiri ke kanan. Oke, ini sejarah dalam komik. Kalau tadi ada yang nanyain tentang bubble text, nah dulunya malah belum ada bubblesnya ya. Jadi dari komik pertama namanya Yellow Kids, ini ketutup nih gambarnya. Jadi Yellow Kids ini justru komiknya itu dari gambar ke gambar dia berganti tulisan itu, berganti sablonan di dalam bajunya. Bisa lihat ini contohnya. Tuh, jadi dia dari panel ke panel itu
teksnya berganti-ganti gitu. Karena mungkin waktu itu belum terpikirkan adanya bubble ya. Mungkin bubble itu malah mengganggu karena menutupi gambar gitu. Ternyata bubble itu menjadi solusi yang tepat untuk kayak gini gitu. Terkesannya ini nyablon mulu. GTG mungkin printernya. Oke. Jadi ya mereka dia cara ngomongnya kayak gitu. Tetap sih ini dalam sejarahnya mereka memerlukan tadinya mungkin kayak mereka teks tanpa teks gitu kayak komik bisu gitu, tapi tetap mereka harus butuh komik sebagai komik dengan teks sebagai solusinya. Nah, ini komik sejarah komik strip di Indonesia. Nah, kita harus paham sejarah ya, karena bangsa yang besar ya, bangsa yang menghargai sejarahnya. Jadi pada tahun 30, nah kebetulan masih ada media Belanda yang bikin yang menampilkan komik. Jadi mereka merilis komik Flash Gordon, translatekan ke dalam komik strip di Indonesia, ke dalam koran Indonesia. Terus kemudian lahirlah komik strip pertama di Indonesia namanya Petualangan. Ya ini komiknya tentang karakter keturunan yang ada di Indonesia. Ini contoh komiknya dari kiri ke kanan ya. Kalau kita lihat dalam pembahasannya pun masih belum memenuhi EGD ya, atau ejaan yang disempurnakan. Terus KBBI-nya kayaknya waktu itu belum ada, jadi ya bahasa rakyat aja sih kelihatannya. Oke, sebelum kita masuk ke jenis komik strip, silakan ada yang mau tanya atau ada yang mau diskusi. Sejarah sedikit. Sejarahnya panjang banget ya. Mau nanya, kalau yang zaman dulu nih, nggak jadi deh. Nggak apa. Gimana? Nggak lanjut? Enggak. Tadi depan itu tulisannya sama aku. Lanjut Mas, lanjut. Kayaknya teman-teman Mas Ridwan lagi ada masalah ini deh
sama jaringan. Tunggu sebentar ya. Siap, Mak. Ya. Halo. Ya, tadi sempat hilang ya. Akhirnya keluar lagi, Pak. Iya Mas, keluar lagi. Ini Mas tadi sempat ini live. Maaf ya. Ini tadi ada tiba-tiba disconnect. Boleh Ya. di apa? Udah aman sekarang? Di mana? Udah, oke. Boleh lanjut lagi Mas. Oke. Mau izin ini ya, share file lagi. Ini udah nggak bisa share lagi. Belum kan gitu ya? Iya, halo Mas. Boleh Mas silakan lanjut lagi. Ini sharing kontennya nggak ada. Oh iya. Komen. Oke, sebentar Mas. Aku jadiin close lagi keluar tadi. Oh iya, udah Mas. Kayak itu kan main bola tapi nggak bikin gol. Bapak pemain apa perimitan? Saya bukan perimitan Pak. Saya bendera kornet. Lu tahu materinya? Tapi ya. Tadi sampai di sini ya. Sampai di sejarah komiknya ya, komik di luar dan komik yang jadi kita tahu bahwa sejarah komik itu nggak langsung plak langsung ada bulutan double gitu, tapi mungkin ada prosesnya juga satu persatu gitu ya. Oke, kita masuk ke jenis komik strip. Mungkin udah agak sering lihat ya. Ini ada komik yang dua panel. Jadi ya komiknya itu cuma apa? Ada bahan, ada setup, ada punchline, ada setup, ada punchline gitu. Ya kalian memang ditutup main prosotan. Ini juga masih main prosotan. Yang kedua ngopi tuh, yuk 8 kali ya bang. Terus ada komik square atau Instagram yang biasa dipakai di Instagram. Jadi kotaknya tuh biasanya square persegi aja gitu. Nah biasanya komik di Instagram itu perbedaannya dengan komik buku adalah komik Instagram itu harus segera seperti tayangan gitu. Karena kalau udah masanya ya berarti udah lewat adalah lagi hype ada viral apa nih, nah itu langsung bisa harus dikomikin tuh, kalau enggak momennya udah lewat jadi nggak bisa, jadi kayak nggak tune in gitu. Sedangkan untuk komik buku disarankan untuk kalian bikin cerita yang timeless gitu, jadi kapanpun dibaca ini masih relevan gitu. Bayangin aja kalau misalnya komik kayak komik kolosal tapi harus menuntut itu komik harus mengikuti tren yang sekarang gitu atau viral-viral yang sekarang. Yang kayak gini kan bisa menjadi komik yang timeless. Ini juga ada komik-komik yang by moment, misalnya mau kemana, mudik ke Mbak. Tapi kan kita tahu komik ini biasanya terbitnya di situasi yang hari raya
terus menjelang hari raya, terus kemudian nggak jarang banget kan kalau misalnya ya mungkin libur panjang masih masuk, tapi kalau misalnya dia tema mudik ini biasanya tema yang sangat momentum ya. Jadi mungkin ada yang masih ingat tentang sosok ini gitu. Ingat kok gitu ya. Itu aku bikinnya pas waktu itu lagi viral komik, lagi viral si Taiko, si Jago Lestari gitu. Terus kemudian dia juga ada setup, kan ada punchline gitu. Nah, kekurangannya bikin dua panel ini kayak ini tuh harus benar-benar nyampein sesuatu dalam dua gambar, itu sangat susah sih. Nah ini juga, ini mungkin lebih timeless ya, karena ya by moment. Jadi kalau misalnya dibikin buku ini masih masuk ya, kapan gue dibacanya ini masih masuk. Itu juga masih masuk. Nah ini juga masih masuk, masih bisa dimasukin ke dalam buku karena apa enggak. Ini juga tentang buku yang masuk. Oke, media berkarya banyak lah. Ini bukan salah satunya nih. Instagram, Facebook, terus mungkin ada yang berkarya di TikTok juga dengan gaya video komik, mungkin bisa juga kalian bikin. YouTube juga bisa jadi media berkarya. Nggak ada batasan lah kalau sekarang kalian bisa berkarya di berbagai platform. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Jadi pada kesimpulannya sih komik strip itu ya maksimal 5 kotak ya, 5 panel ya. Ada yang 2, terus kemudian ada yang 4, terus kemudian 3 pun sekarang jarang gitu. 4 pun kita sebenarnya ngikutin komiknya Jepang ya, yang koma itu yang ke bawah gitu, tapi kita bikin format zaman now ya, Instagram. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kak, Ya. berarti komik strip ini bisa dibilang one shot kah? Ya betul, one shot. Tapi komik panjang pun bisa dibilang one shot juga ya, karena satu kali walaupun satu buku habis gitu kan itu one shot juga ya. Gitu. Makasih. Ya. So ya, kita belajar teori dulu lah, sebelum praktek, jadi biar terlalu gampang banget. Sampai jam berapa nih kita, Nadia? Mungkin biar bisa lebih cepat lagi. Karena bisa, maaf. Halo. Oke, sebelum kita mulai bikin komik apa, gayanya kayak gimana, kita harus tentuin target kita dulu ya. Itu mencerdaskan yang melakukan yang positif, terus melakukan Islam. Nanti kalau misalnya teman-teman, karena kakak geraknya di Elite Komik atau e-komik ya, kebetulan komik Islam. Jadi kita sebagai umat yang beragama mengajarkan pendidikan, tentunya modalnya berasal dari
agama kita masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman yang muslim gitu bisa mengenalkan kebaikan dari pastinya dari budaya seperti agamanya masing-masing. Terus yang ketiga yaitu ada nilai ekonomisnya, yaitu membuat produk. Di Jepang itu kenapa minat bacanya tinggi dan kenapa daya beli masyarakat terhadap buku itu tinggi, karena mereka kalau ditanya kenapa beli buku, mereka jawab buku komik ya khususnya. Mereka kan jawab ya kalau bukan kita yang beli nanti ya akan ada lagi masa Moto berikutnya atau isi roda berikutnya atau akhir kelima berikutnya. Jadi harus ada beli supaya perputaran uangnya sampai ke mereka, sampai ke pembuatnya gitu. Jadi apresiasinya sudah sampai saya tahap itu ya. Kalau kita kan ya kadang yang penting gue baca, gue senang, gue happy gitu. Kadang nilai ekonomisnya itu terakhir kalau gue senang banget nih, baru kemudian kita beli merchandise-nya, kita beli kaosnya gitu. Ketika produk kita tidak menyentuh ke target market kita, target pasar kita, nah mungkin itu akan menjadi gap yang agak panjang, ya, agak jauh gitu. Jadi sebisa mungkin kita dengan adanya sosial media ini kita bisa membangun relasi dengan teman-teman pembaca kita yang harusnya kita mengenal mereka, tahu arahnya mereka tuh, mereka sukanya kayak gimana sih gitu. Terus mereka tuh sedang menggemari apa sih gitu. Kalau misalnya kita targetkan ke penggemar K-pop gitu, komik ini ya bikinnya sesuai dengan cara mereka cara idola yang kalian idolakan itu menyukai sesuatu gitu. Misalnya, nah itu bisa jadi merchandise ketika nantinya ada event, ada apa, ketika pembagian itu bisa menjadi nilai ekonomis. Tentunya dengan nilai-nilai positif yang kita sematkan di dalam karya kita ya. Oh iya Mas Ridwan, sebelum lanjut ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman melalui chat. Ada dari Kak Nadia nih Mas. Kak, keren ya bisa dapat referensi sejarahnya dari mana? Itu yang pertama. Sama ada satu lagi dari Kak Andre, bagaimana pemilihan warnanya Kak? Nah, mungkin dari Mas Ridwan boleh langsung jawab. Oke, yang pertama itu sejarah. Ya. Sekarang sangat banyak ya. Kalau mau belajar apapun sebenarnya sekarang sangat banyak sekali. Di YouTube pun ada. Terus kalaupun mau beli buku tentang sejarah komik dan elemen-elemen komik itu ada bukunya namanya Understanding Comics, yang bikin Scott McCloud. Nah itu benar-benar tentang sejarah komik dari komik Jepang, Amerika, sehingga tumbuh menjadi komik Korea, manhwa, komik Cina gitu. Nah itu silakan baca komik. Kebetulan beliau si Scott McCloud ini bikin trilogi Understanding Comics, terus Ultimate Comics, jadi yang terakhir kata lupa, pokoknya berhubungan udah komik dan sejarah komik pada saat itu. Tapi di YouTube pun sekarang banget di sejarah komik, jadi bukan hal yang mungkin untuk mempelajari komik secara detail. Apalagi kalau kalian lihat disertasinya teman-teman di kafe itu banyak komik dan sejarah. Terus kalau mengenai warna, tentunya seseorang itu ada insting ya, apalagi pekerja kreatif biasanya mereka punya insting pewarnaan masing-masing ya. Kadang ada yang bagus, kadang ada yang enggak. Nah yang biasanya yang enggak ini dia bagus dibentuk cara ngebentuk gambar gitu, tapi dia nggak bagus untuk pewarnaan. Solusinya adalah yang pertama adalah belajar teori warna, di mana ada warna liat, warna komplementer, itu ada
warna analogus. Nah itu di situ banyak teori warna. Bukunya pun ada, YouTube pun banyak. Nah yang kedua paling gampang ini adalah aplikasi. Kita pernah ada aplikasi namanya Color Scan, color apa gitu, Color Set. Nah itu sangat gampang kalau kita tinggal klik, kalau kita mau bikin desain karakter, itu tinggal klik aja warnanya, next, nanti ada paduan warna yang bagus gitu, yang sesuai dengan teori warna yang kita sebutin di buku tadi. Jadi zaman sekarang gampang lah untuk urusan warna. Cuman perlu diperhatikan adalah penggunaan warna foreground dan background. Jadi ada dua lapis ya sebenarnya. Pada umumnya ada dua lapis yang saya jelasin tadi. Jadi kalau warna foreground itu warna depan atau karakter utama, terus kemudian gambar background itu lapis keduanya. Sebisa mungkin lapis keduanya jangan terlalu sekontras atau sepekat yang depan ya dari karakter utamanya. Jadi dibikin lebih soft gitu. Nah untuk referensi warna kalian boleh lihat film-filmnya Ghibli ya, studio Ghibli itu warnanya bagus. Gitu aja. Dan mau katakan lagi sama kita. Udah cukup sih Mas, ini baru 2 itu yang bertanya. Mungkin dari sini teman-teman yang lain yang pengen nanya bisa langsung aja open mic sambil Mas Ridwan jelasin sambil diskusi juga boleh. Dari teman-teman ada yang pengen ditanyain nggak? Boleh Kak Manda? Silakan. Permisi Kak, saya izin bertanya lagi ya Kak. Iya. Untuk yang pertamanya kan ini kan misalnya kita mau buat sebuah cerita panjang istilahnya. Habis itu seakan kita sudah ada di kepala kita tahu ceritanya awalnya gimana, akhirnya gimana. Nah, pas kita buat komiknya itu Kak, kenapa lama kemudian ada tiba-tiba motivasinya hilang, jadi komiknya nggak dilanjutin ataukah ceritanya nggak stuck Kak. Jadi untuk pertanyaan pertamanya, bagaimana kita bisa melanjutkan komik kita dengan motivasi yang konsisten? Apakah kita harus set goal, misalnya satu cerita ini memerlukan sebanyak 80 chapter, atau enggak kita buat aja satu chapter khusus aja buat cerita itu yang pertama Kak. Yang keduanya, khusus untuk komik strip ini, kalau mau cerita serius, apakah kita harus memasukkan semua cerita, kayak memaksakan semua ceritanya dalam komik tersebut, atau kita langsung ke inti-intinya aja Kak? Itu pertanyaan keduanya. Makasih Kak. Kita jawab yang dulu. Jadi untuk yang pertama, bagaimana sih cara melatih konsistensi dalam berkomik? Nah, kita udah tahu awalnya. Nah, ini sebenarnya kita mau jelasin di struktur komik strip. Mungkin dari awal kita udah tahu ya fondasinya gimana, jalan gimana, terus solusinya gimana, komik kita gini solusinya gimana. Terus dia udah dalam kepala kita ya. Kadang memang di tengah jalan itu terjadi kejenuhan dalam komik. Nah, cara mengatasinya adalah kita memang harus sudah bikin cerita itu by struktur. Jadi secara strukturnya kita udah tahu adegan ini. Itu udah kita masukkan ke dalam sebuah namanya storyboard ekonomi. Nah, storyboard ini akan harusnya fungsinya adalah menjaga itu komik tetap utuh walaupun terjadi pergeseran. Misalnya di tengah jalan kita pengen dia yang tadinya cerita yang sangat bisa ketemu dengan teman lamanya, kita ganti dengan dia ketemu dengan sahabat ibunya yang dulu pernah
bertemu dengan dia waktu kecil gitu. Nah, sebisa mungkin dalam pembuatan cerita komik itu kita udah harus men-setting oke nih cerita jangan sampai keluar dari tracknya, still on the track. Jadi tetap harus keep going dengan yang udah kita bikin gitu. Kita harus konsisten gitu. Yang kita bisa lakukan adalah membuat cerita itu lebih baik gitu. Jangan sampai karena kita jenuh di tengah-tengah kita bikin komiknya menjadi lebih buruk gitu. Nah, salah satu cara untuk bikin komik itu menjadi betul lebih bersemangat itu yaitu kita bisa bikin misalnya dari halaman misalnya ada 100 halaman, nah kita bikin 1 sampai 50, mungkin cuma di 50 udah jenuh, nah kita bisa langsung bikin di halaman-halaman terakhir gitu ya, misalnya 70 ke atas kita udah bikin gitu. Jadi yang bikin kita masuk ke halaman tengah-tengah itu, jadi halaman tengah-tengah itu kayak kok nggak kelar-kelar, kok nggak dijadi gitu. Sedangkan kalau kita bikin komiknya di akhir dulu gitu dengan model yang pertama udah selesai ya, selesai sampai setengah halaman gitu, itu bisa menjadi kita bikin lebih semangat lagi gitu. Jadi kita seolah-olah udah kelar nih, jadi kita udah selesaiin endingnya gitu. Sebenarnya itu yang bikin semangat aja gitu untuk itu yang pertama ribet ya. Jadi yang kedua itu apakah kita harus memaksakan bikin komik strip? Sebenarnya nggak juga. Jadi gini, memang ada dua tipe komikus ya, yang pertama dia sangat hebat dalam bikin cerita panjang, tapi tidak semua komikus jago dalam cerita yang pendek gitu. Yang pendek pun nggak selalu jago dalam cerita yang panjang gitu. Jadi kalau misalnya kamu aku tuh sukanya ceritanya lambat, alurnya lambat, temponya gini, terus nantinya ketemu dulu gitu. Nah itu sangat bagus untuk dibikin buku atau webtoon. Nah sedangkan untuk komik strip itu bagusnya untuk di Instagram atau di media platform yang trafficnya cepat, tapi namanya pokoknya ini cepat, ini harus tayangin gitu. Tapi itu akan sangat membantu untuk rebuilding karakter. Jadi brandingnya pelan-pelan. Oke, gitu aja ya. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin cukup kita itu Nadia ya tadi. Kayaknya sih belum ada lagi nih. Ya, jadi kita jelasin tentang struktur komik strip. Jadi yang pertama itu ini ada fondasi dan goal kata awal cerita, terus kemudian kasih konflik. Nah, selalu ada konflik ya dalam sebuah cerita. Ini sebenarnya struktur komik strip ini yang mana ini bisa dikembangkan menjadi komik yang panjang. Jadi istilahnya ini cuma pengambilan adegan-adegan yang penting aja. Yang pertama ada fondasi, terus kemudian ada goal. Kenapa goalnya di tengah ya? Karena biasanya si cerita kita itu, cerita yang kita inginkan itu dia udah ngeliat ujung ceritanya mau seperti apa gitu. Baru ketemu konflik yang mencegah dia tidak menjadi melaksanakan si goalnya itu sendiri. Kemudian solusinya gimana nih supaya goalnya tetap tercapai gitu. Oke, jadi misalnya fondasi. Misalnya kita ambil cerita tentang Naruto goalnya apa sih Naruto? Menjadi Hokage ya, menjadi leader dalam tim. Terus dia kemudian ketemu konfliknya ini apa? Konfliknya ini banyak dia ketemu musuhnya, terus masalah dengan persahabatannya, terus kemudian tentang fisiknya yang ternyata ditanamkan si
siluman dan berbagai macam konflik yang ternyata bisa kita jadikan cerita yang sangat panjang ya, berseri-seri gitu kan. Dengan adanya modal fondasi, goalnya apa, konfliknya apa, makanya solusinya gimana cara kita bikin solusi yang nggak tebak gitu. So, jangan solusi yang ketebak ya. Jadi solusinya tuh tadi menjadi UKG konfliknya ini solusinya ya mungkin solusinya pasti mengalahkan ya, tapi bisa juga kan kalah gitu. Setelah dia kalah, dia ketemu ternyata setelah dia ketemu dengan gurunya yang lebih hebat lagi, yang seperti ilmu yang lebih tinggi lagi. Kemudian jadi balik lagi ke awal lagi ke fondasinya bagaimana dia punya belum yang dijelaskan atau dia punya keinginan yang belum tercapai. Goalnya itu mengalahkan musuhnya sebelumnya gitu. Terus kemudian konflik lagi nanti solusinya jadi menang gitu. Nah, itu ini adalah bisa menjadi looping yang kita pakai buat ceritanya ceritanya terus berulang-ulang menjadi seri atau menjadi komik atau buku yang sangat banyak gitu dengan adanya fondasi, goal, konflik, dan solusi itu. Oke, silakan ada yang mau contohkan lagi. Kalau misalnya contoh lainnya ya, misalnya misalnya kita cerita tentang Doraemon ya, Doraemon yang paling general ya. Takutnya kalau kata ambil komik yang apa, cerita yang terlalu jadul nanti besar kali. Kalau fondasinya itu Nobita, biasanya Nobita itu punya kesusahan yang berulang-ulang gitu. Goalnya apa? Misalnya dia jadi juara gitu. Oh, berarti fondasinya kan tadi masalahnya adalah dia ketemu nilainya sangat jelek terus gitu. Goalnya adalah dia pengen menjadi juara. Nah, gimana caranya kita Doraemon ngeluarin alat buat bikin dia jadi sangat rajin belajar. Konfliknya adalah dia menjadi rajin belajar sampai tengah malam dan gak pernah tidur. Akhirnya dia sakit. Solusinya ya dia harus tetap belajar gitu tanpa mengandalkan kekuatan dari mana-mana gitu, termasuk dari sendiri gitu. Jadi perlu diingat si empat kotak penentu komik strip dan komik panjang ini adalah menjadi awal dari cerita yang akan kalian bikin. Misalnya contoh kasusnya seperti ini. Misalnya ya, adegan satu, jadi ini nggak sempat panel, jadi fondasi dan goalnya di misalnya kan si anak ini habis di permen yang murah gitu kan, diskon 10 pieces for 5 cents. Jadi ada 10 piece double gun harga 5 cent, jadi dia sangat gede. Dengan gue dan harapan dia si permen ini akan menjadi sangat besar. Terus adegan 2 adalah konflik. Meledak kan. Konfliknya adalah dan permen karet itu tidak cukup kuat untuk menahan tekanan angin dari tiupan sang anak. Meledak lah itu. Terus adegan 3 solusinya jatuh dengan bukti. Balonnya meledak sehingga menutupi setengah balonnya, sehingga si anak itu terlihat seperti mati. Oke, nah ini contoh kasus yang oke. Kenalita. Halo. Oke, jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi itu bisa latihannya. Mungkin ini latihan kasusnya. Jadi ada 4 panel.
kalian bisa bikin adegan sama karakter kalian ini bebas ya, karakternya bisa ke karakter yang mana juga. Fondasi dan goalnya adalah punya si anak ingin terbang seperti Superman. Ini setupnya dimulai dengan kostum ini menyukai tokoh Superman. Terus yang kedua itu si anak kelihatannya terlalu tinggi, yang lompat terus saja dia tidak terbang sehingga hanya dia berpura-pura jatuh biru. Nah, solusi yang terakhir adalah apa? Gitu. Oke, silakan. Halo. Ini Hadi Mas. Ya. Ini gantiin Nadifa sebentar. Di chat ada yang bertanya Mas dari Ori. Sebelumnya saya pernah belajar sedikit tentang komik. Dan komik pasti dekat dengan panel. Saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan bentuk gaya garis setiap panel komiknya. Dan apakah setiap bentuk panel itu ada maksud atau artinya tersendiri. Gitu Mas. Gimana diulangi? Jadi kalau kita membuat komik itu kan suka menentukan bentuk gaya garis di setiap panelnya itu Mas. Kalau di komik Jepang itu kan ada yang diagonal, ada yang macam-macam ya bentuknya. Nah, dia bertanya apakah ada maksud atau artinya tersendiri bentuk-bentuk panel itu. Ya kalau bentuk panel itu sendiri sebenarnya gitu-gitu aja ya. Cuma kalau menurut sejarahnya biasanya karena komik manga gitu ternyata ada panel yang membuat panel-panel kayak agak cara menggambar itu dibikin kayak jelek gitu, dibikin kayak putus-putus gitu, terus lebih kasar, nantinya ada masuk tertentu dari panel itu. Nah, terus kalau misalnya dia ada misalnya bukan horizontal ya, misalnya ada yang horizontal gitu, lebar gitu, biasanya dipakai untuk establish background. Jadi dari awal establish background. Kalau misalnya kita baca bukunya Understanding Comics dari Scott McCloud, itu penggunaan diagonal komik yang kotak yang spread gitu, yang panjang itu biasa untuk menunjukkan kalau ini tuh background itu sangat besar, jadi seolah-olah si pembaca itu harus masuk dan menikmati suasana yang ada di dalam background itu gitu. Sedangkan untuk penggunaan comic action biasanya itu panelnya akan saling berpilihan satu sama lain, dia seolah-olah kayak bakut gitu, jadi kayak ada satu adegannya bisa berhambakan, kadang karakternya pun nggak masuk ke dalam itu, nggak masuk ke dalam panel gitu, jadi biarkan dia berantakan seolah-olah mereka saling dipilih gitu. Satu lagi udah. Lanjut Mas materinya. Ya, tadi apa ya? Oh, materinya lanjut ya. Ya, jadi ini bisa
bisa teman-teman coba di rumah sambil di sketsa. Nanti mungkin bisa WA ke saya lanjutannya, tapi tetap dibikin ya 3 panel pertama ini, terus adegan 3-nya, atau bisa langsung mau bikin gambar dengan cerita sendiri boleh, tapi tetap pada patokan adegan 1 fondasi dan gol, adegan 2 konflik, terus adegan 3 spesifik ada keterangannya. Oke. Nah, Mas Ridwan nanya sedikit nih. Kalau kita biasanya kan bikin premis ya Mas ya, ketika kita membuat sebuah cerita. Sebenarnya premis itu bisa nggak sih Mas dijadiin comic strip? Sama nggak sih dengan yang pola 4 ini ya, fondasi, goal, konflik, sama solusi gitu? Ya premis itu bisa banget buat awalan buat awalan bikin semua hal, bahkan itu kan juga bisa bikin film gitu kan. Kayak Titanic aja kan sebenarnya terdiri dari satu kalimat aja gitu. Ada sepasang kekasih yang menaiki kapal mewah, kebetulan mereka ada di ekonomi yang berbanding terbalik, tapi ternyata kapalnya itu kapal yang dirasa paling hebat itu ternyata terjadi kecelakaan, dan salah seorang dari mereka menjadi harus berakhir di dalam kecelakaan itu. Terus misalnya jadi si komik-komik yang seperti itu sebenarnya bisa banyak kita tarik kesimpulannya ya. Kayak ini misalnya premisnya gimana caranya kita bisa melakukan perbandingan antara zaman dulu dengan zaman sekarang gitu, dari cerita sahabat Nabi gitu. Siap. Oke. Ya. Apa? Oke, sobat-sobat, ada yang mau bertanya kembali? Dipersilakan. Untuk yang presentasinya apakah boleh di-share gitu? Ininya PowerPoint atau PPT-nya? Ya, boleh. Oke, siap. Thank you. Siap. Oke. Ada lagi sahabat yang lain yang pengen bertanya tentang buat comic strip? Kan nanti habis dari sini bisa bikin konten ya, kayak gitu. Atau yang tadi ya Mas ya, yang ada adegan solusinya ditambahin terus di tag Mas Ridwan ya. Oh iya. Tadi ya. Sebenarnya ada contoh lagi yang kayak gini. Nanti bisa dibikin versi sendiri aja. Bisa ada di dalam PDF-nya ya. Oke, siap. Nah nanti itu bisa teman-teman buat sobat-sobat buat untuk kemudian di tag ke IG-nya Mas Ridwan @ridwanted. Nah itu bagaimana untuk membuat sebuah comic strip. Oke, ada lagi kah sahabat yang lain yang ingin bertanya? Kamu bisa. Oke, sembari nunggu sobat yang mau bertanya, itu di kolom chat ada kuesioner ya. Itu teman-teman dari Hortalk untuk minta tolong sobat semuanya untuk mengisi ya kuesioner itu untuk
sebagai bahan buat teman-teman tektok. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada Talk episode 16 ini kita sudahin dulu. Mas Ridwan ada yang mau disampaikan lagi? Karena jam udah menunjukkan 9.30. Oh ya, jadi sebenarnya itu aja sih. Jadi di bawah nanti kalau misalnya mau diskusi silakan via Instagram juga boleh, di tag nanti di story-nya. Kira-kira ini udah bener apa enggak. Jadi teori yang Kakak jelas itu sebenarnya bukan teori baku, tapi teori yang menyimpulkan, mempermudah aja kita bikin premis gitu. Siap. Oke, jadi kesimpulan malam ini kalau membuat komik strip itu ada 4 pola ya, ada fondasi dan goal, terus konflik sama solusi. Jadi begitu saja sih buat malam hari ini. Terima kasih banyak buat Mas Ridwan udah ngasih ilmu ke kita semua walaupun saya telat ya, saya masih di jalan. Mohon maaf banget. Terus saya take over dari Mbak Nadifa tadi, dia bilang ke saya ada kerjaan sedikit. Terima kasih banyak buat sobat-sobat semuanya. Nanti PDF-nya nanti di-share, nanti saya forward ke teman-teman di grup. Terima kasih buat semuanya. Hari ini kita gimana? Di tag-nya ke IG-nya Heyo aja ya, Heyo Comics. Oke, siap. Nah, nanti kalau sobat-sobat udah bikin ceritanya, ini aku tulis di chat ya, di tag ke ini ya, di tag ke IG Heyo Komik. Nanti biar Mas Ridwan bisa lihat ya apa yang teman-teman udah coba buat seperti itu. Oke, segitu aja Mas Ridwan. Ada lagi? Oh ya, sudah. Terima kasih teman-teman. Siap. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu membuat komik yang lebih bagus dari sebelumnya, dan lebih kurangnya mohon maaf. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Ridwan atas waktunya dan ilmunya. Buat sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu lagi di episode berikutnya, Insya Allah minggu depan dengan ilmu yang pembelajaran yang menambah ilmu kita dan wawasan kita. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Talk episode 11. Belajar berbagi bersama. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Iya. Saya selalu selamat istirahat semuanya. Recording stopped. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.